Sementara aksi yang sama dilakukan puluhan supir truk di Temanggung, Jawa Tengah. Mereka melakukan sweeping angkutan dan membongkar muatan sembako yang sedang melintas. Sejumlah supir truk di Temanggung, Jawa Tengah membongkar kendaraan yang kedapatan mengangkut sembako yang rencananya akan dikirim ke luar kota. Aksi ini dilakukan menyusul adanya imbauan untuk tidak melakukan bongkar muat di wilayah Temanggung, termasuk untuk truk, kendaraan maupun minibus. Sweeping muatan terjadi di beberapa titik Kabupaten Temanggung, diantaranya Pring Surat, Ngarijo, Candiroto, dan Parakan. Aksi solidaritas dari penolakan terhadap RUU Odol ini rencananya akan dilakukan hingga hari Sabtu mendatang. Rencananya para supir truk akan menggelar aksi demo besar-besaran ke gedung DPRD Temanggung untuk menyampaikan tuntutan. Yang utama harapan kita dari seluruh teman-teman driver, yaitu mudah-mudahan dari pemerintah juga ada perhatian khusus untuk artinya kesejahteraan supir atau driver Nusantara. Tapi itu kan harapan ya ini kecil sekali, tapi mudah-mudahan kita berusaha, kita maksimalkan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama ya. Informasi lainnya pemirsa, orang tua murid calon siswa baru berunjuk rasa di depan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mereka memprotes seleksi penerimaan siswa baru yang dianggap tidak adil. Merasa kecewa anaknya tidak lolos seleksi penerimaan murid baru, ratusan warga desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi melakukan aksi demo di depan Sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Dengan menggunakan mobil dan pengeras suara, orang tua murid meluapkan kekesalan kepada pihak sekolah. Kekecewaan orang tua murid memuncak lantaran batas domisili hanya berjarak 400 meter dari sekolah dan mereka menduga ada permainan dari pihak sekolah. Sekali lagi, dengan undang-undang. Sebelah kanan itu keterima Pak, jalur sebelah kanan itu keterima. Kenapa jalur dari sebelah kiri nggak keterima? Ini warga loh, jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kanan itu keluar dari warga kami. Bisa keterima. Masa dari Anissa bisa keterima? Dari SGC bisa keterima? Logika loh Pak. Itu jaraknya lebih dari 1 kilo ya Pak? Lebih Pak. Itu anak bisa naik angkot, sementara kami bisa jalan kaki. Udah online, verifikasi, titik koordinat. Untuk apa online? Online juga, pemberkasan juga, dicek titik koordinat juga, keaslian data juga. Buat apa? Kita mah nggak mungkin Pak ngebohongin data ya. Para orang tua murid berharap agar sistem seleksi penerimaan murid baru segera diperbaiki agar warga yang rumahnya berada di lingkungan sekolah bisa merasakan pendidikan gratis di sekolah negeri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Usai digeruduk sejumlah orang tua siswa dan menjadi sorotan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya menyegel sekolah Al-Karim Islam School. Selain disegel, sekolah juga tidak diperbolehkan untuk menerima murid tahun ajaran 2025 dan 2026 karena melanggar prosedur. Sekolah Al-Karim Islamic School yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat sudah tidak beroperasi dan tidak adanya aktivitas belajar mengajar sejak disegel oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada Rabu kemarin. Spanduk berukuran besar berisi pemberitahuan bahwa sekolah tidak diperbolehkan menerima murid baru tahun ajaran 2025-2026 juga terpasang di depan pagar sekolah. Penyegelan dilakukan karena diduga adanya pelanggaran prosedur, di antaranya terkait perizinan hak murid yang tidak didaftarkan ke data pokok pendidikan hingga menjanjikan sistem pembelajaran dengan kurikulum berbasis Cambridge. Sementara pihak yayasan mengakui adanya kesalahan karena faktor manajemen keuangan. Pihaknya juga berjanji akan mengganti rugi uang orang tua murid yang sudah disetor ke sekolah. Pemberitahuan pada masyarakat untuk Al-Karim agar tidak menerima murid baru. Itu aja. Karena kita di sini kelurahan hanya wilayah yang mendampingi dari Dinas Pendidikan. Tadi disaksikan oleh pemilik yayasan, kemudian dari tim pengacara yayasan, kemudian dari kelurahan, kecamatan, Satpol PP kecamatan, dan instansi terkait juga disaksikan oleh orang tua murid. Untuk kerugian yang
dirasakan dan dialami oleh orang tua murid, itu semua yayasan akan menjual aset, Pak. Ya, akan menjual aset semuanya dan akan menggantikan. Nanti saya akan urus, Pak. Saya akan urus nanti beliau mungkin nggak mengeluarkan statement. Saya akan mengeluarkan statement adalah kami akan mengganti uang orang tua murid. Diketahui sebelumnya sejumlah orang tua murid melakukan somasi dan membuat laporan ke polisian karena diduga menjadi korban penipuan sejumlah uang yang telah disetor ke pihak yayasan sekolah. Namun hak pendidikan yang didapat murid tidak sesuai harapannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Jalan rusak di Jalan Akses Marunda kembali memakan korban. Kali ini seorang pemotor terjatuh hingga terluka. Seorang pengendara motor terluka akibat kecelakaan saat melintas jembatan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Insiden terjadi akibat jalan rusak parah dan berlubang di jalan tersebut. Korban tak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya terjatuh. Nggak tahu kenapa kok sekarang tambah besar. Nah, saya pun juga kaget, ngerem dadakan, terus di jalanan juga banyak kerikil, akhirnya ban nggak bisa itulah, ya akhirnya jatuh kantem. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit agar bisa segera mendapat perawatan medis. Sementara itu, kerusakan jalan dan lubang di jalan raya diduga karena jalan akses Marunda kerap dilintasi truk bertonase berat menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kerusakan jalan yang parah tentunya sangat berbahaya bagi para pengendara. Apalagi kecelakaan kerap terjadi bahkan sampai menelan korban jiwa. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Sebuah mobil pick-up bermuatan puluhan penumpang gagal menanjak hingga terpental mundur di Tuban, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, 5 orang mengalami luka-luka. Rekaman CCTV milik warga merekam saat sebuah mobil pick-up yang mengangkut lebih dari 20 penumpang gagal menanjak di Desa Sumberjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kerasnya benturan, para penumpang yang berdiri di bagian belakang untuk menghadiri pesta pernikahan ini terpental dari bak mobil. 5 orang mengalami luka-luka dan 16 penumpang lainnya dilaporkan selamat tanpa mengalami luka berat. Saat melewati tanjakan, pengemudi ini kurang memperhatikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akhirnya pada saat di tengah-tengah tanjakan tersebut kendaraan tidak kuat dan akhirnya mundur. Setelah mundur menabrak di belakang itu gundukan tanah. Akhirnya penumpang yang ada di Tol Kepak L300 tersebut terlempar jatuh dari kendaraan. Hingga kini pihak Satlantas Polres Tuban telah mengamankan barang bukti berupa kendaraan pick-up, STNK, dan SIM milik pengemudi. Proses penyelidikan lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mendalami unsur kelalaian dalam insiden ini. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.